A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kajian At-Tafsirul Munir juz 29 ya, surat pertama, surat Al-Mulk. Berdasarkan pembagian di kitab At-Tafsirul Munir ini masih awal ya. Pembagiannya dari ayat 1 sampai 6. Kemudian ayat 1 sampai 5 ya. Kemudian ayat 6 sampai 11. Kita sudah di bagian 2 nih ya, dari ayat 6 sampai ayat 11. Nah, yang terakhir 2 ayat, yaitu ayat 8, ayat 9. Ya, rangkaiannya adalah dari ayat 6, yaitu walillazina kafaru bi rabbihim azabu jahannam, dan bagi orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka kepada Tuhan mereka, kepada pencipta Rabb gitu ya, di sini Rabbunnya yang dipakainya. Ini orang-orang yang durhaka kepada penciptanya. Mungkin kalimat demikian kan keterlaluan kan namanya gitu kan, durhaka kepada yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang mengurus hidupnya. Nah, itu durhaka terhadap Tuhan sebutannya ya. Nah, ini ya Allah menyebutkan, nah bagi orang yang demikian azab neraka jahanam, wa bi'sal masir, dan itu adalah tempat tempat terakhir yang amat buruk itu bagi manusia. Gitunya, wa bi'sal masir itu adalah tempat ini tempat tahapan akhir ya dari hidup manusia yang amat sangat buruk, yaitu kalau masuk neraka jahanam. Nah, dan ayat ini menerangkan yang akan masuk ke dalam neraka jahanam itu adalah orang-orang yang durhaka kepada penciptanya, yang durhaka kepada yang telah menciptakannya, yang telah memberinya rezeki, yang telah mengurus hidupnya. Nah, seperti ini gambarannya, iza ulqu fiha, apabila dilemparkan ke dalamnya, ke dalam neraka jahanam, sami'u laha syahiqon, mereka terdengar suara menggelegarnya, gemuruhnya, mendesisnya api neraka jahanam. Ya, apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang demikian mengerikan lah intinya ya. Wahya tafur, karena itunya neraka itu amat sangat menyala-nyala, membara itu menyala membara. Takadu tamayazu minal goiz, neraka itu hampir saja meledak gitu ya, karena murka. Neraka itu murka terhadap mereka yang dimasukkan ke dalamnya. Nah, kemudian ya kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha, nah, setiap kali ada sekelompok manusia yang dilemparkan ke dalamnya, penjaga neraka itu mengejek mereka itu dengan menanyakan, alam ya'tikum nazir, apa tidak ada yang memberi peringatan tentang hal ini? Apa tidak ada yang memberi tahu itu tentang hal ini, yaitu masuk neraka ya? Apa tidak ada yang memberi tahu? Apa tidak ada yang memberi peringatan? Ya, apa tidak ada yang menggugah, mengingatkan kalian tentang hal ini? Tapi ini maksudnya mengejeknya, bukan betul-betul bertanya. Qalu bala, nah mereka menjawab. Nah, orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu menjawab pertanyaan dari para penjaga
neraka tersebut. Qalu, mereka menjawab bala, ada, itu ya. Mereka tidak bisa mengelak, tidak bisa menolak. Mereka menjawab, apa tidak ada yang mengingatkan, memberitahu itu ya kepada kalian tentang hal ini, tentang neraka jahanam? Mereka menjawab, benar, ada. Qad ja'ana nadhirun, sudah ada kepada kami yang memberi tahu itunya, yang memberi tahu, yang mengingatkan tentang hal ini. Waqulna fakadzabna, nah tapi kami tidak percaya. Nah, tapi kami tidak percayanya tentang tentang hal tersebut. Fakadzabna, tapi kami tidak percaya. Kami mendustakan, kami menganggap itu hanya dongeng, hanya khayalan, hanya ilusi lah gitu. Nah, sudah ada dulu, artinya ketika di dunia sudah ada, sudah sampai kepada kami hal tersebut, penjelasan, keterangan tentang hal tersebut, tapi kami mendustakannya, kami tidak mempercayainya. Waqulna, dan kami mengatakan kepada orang gitunya. Kalau dulu persisnya Rasulullah SAW ya, yang sumber utama, sumber pokok penjelasan tentang hal ini adalah dari Rasulullah SAW. Nah, dulu orang-orang yang sezaman dengan Rasulullah SAW ya seperti inilah sikap mereka. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan ancaman yang maha berat itu dari Allah ya, diancam dengan neraka, itu artinya ini ancaman yang maha berat nih bagi manusia. Disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagaimana yang Allah perintahkan. Tapi kan sikap mereka seperti ini. Fakadzabna, kami mendustakan. Waqulna, dan kami mengatakan ma nazzalallahu min syai', tidak ada yang Allah turunkan. Nah, artinya itu hanya menganggap Rasulullah lah yang berdusta. Mereka menganggap Rasulullah SAW itu yang mengarang cerita tentang hal-hal seperti ini, ya, tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka. Dan mereka mengatakan ma nazzalallahu min syai', tidak ada, Allah tidak menurunkan apa-apa. In antum illa fi dhalalin kabir. Nah, ini coba mereka malah mengatakan seperti ini kepada Rasulullah SAW ataupun siapapun, artinya ya, kepada Rasulullah SAW atau kepada siapapun yang menyampaikan kabar tentang hal ini, yang mengingatkan tentang hal ini, yang intinya berdasarkan ayat sebelumnya bahwa Allah pastikan bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah, orang-orang yang durhaka kepada yang telah menciptakannya, yang telah memberinya rezeki, yang telah mengurus, mengatur, memeliharanya, durhaka kepada Allah, itu sudah disampaikan bahwa bagi orang-orang yang demikian itu adalah ini azabu jahannam wa bi'sal masir. Bagi mereka adalah siksa azab neraka jahanam, dan itu adalah tempat perjalanan terakhir manusia yang amat sangat buruk gitu ya, neraka jahanam. Nah, mereka malah mengatakan in antum illa fi dhalalin kabir. Tidaklah kalian ini, artinya baik dulunya orang-orang yang ya ini yang tidak percaya, yang mendustakan, langsung di sini kepada Rasulullah SAW sebagai utusan Allah. Nah, atau ini juga yang berlaku, ini juga yang berlaku di masa-masa berikutnya sampai hari ini. Ketika ada orang yang menyampaikan, menerangkan, mengingatkan tentang hal ini, itu ya, tentang azab neraka jahanam yang maha berat bagi yang durhaka, mereka pasti mengatakan hal yang sama seperti ini.
In antum illa fi dhalalin kabir. Tidaklah kalian ini kecuali kalian itu ada dalam kesesatan yang besar. Ini kalau dulu itu ya, inilah orang-orang dulu yang tidak beriman, tidak percaya, yang mendustakan Rasulullah SAW. Mereka mengatakan seperti ini kepada Rasulullah. Jadi kamu ini berada dalam kesesatan yang besar. Coba kalau kita pikirkan, jadi nu benar saha tuh. Nah, terus yang benar siapa? Sementara kan hakikatnya gitu kan, kenyataannya bahwa kalau Rasulullah SAW itu misalnya di ayat ini di surat An-Najm kalau nggak salahnya, dan beberapa ayat yang lain ini yang menunjukkan in attabi'u illa ma yuha ilayya, aku tidak mengikuti selain apa yang diwahyukan oleh Allah kepadaku. Gimana tuh ayatnya? Artinya Rasulullah itu bukan mengikuti dirinya sendiri, bukan mengikuti pikirannya sendiri, bukan mengikuti orang lain. Aku ini tidak mengikuti kecuali apa yang telah Allah wahyukan. Nah, ini kenyataannya demikian kan, bahwa Rasulullah SAW itu mengikuti apa yang telah diwahyukan kepadanya. Sementara orang-orang yang tidak mau mengikuti Rasulullah SAW, mereka mengikuti siapa? Mereka itu berpegang kepada apa? Mereka itu berpegang kepada misalnya di surat Luqman ayat 20, di surat Al-Baqarah ayat 170, Al-Maidah ayat 4. Kemudian ada satu lagi ayat apa? Nah, yang seperti ini. Wa idza qila lahumut tabi'u ma anzalallah. Apabila dikatakan kepada mereka ikuti apa yang Allah turunkan. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka ittabi'u, ikutilah apa yang Allah turunkan. Nah, yang dimaksud dengan apa yang Allah turunkan itu adalah ilmu agama yang Allah turunkan melalui Rasulullah SAW. Ya, demikian juga Allah menurunkan hal ini untuk generasi manusia berikutnya itu juga melalui para utusannya. Nah, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Ya, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang telah Allah turunkan, qalu, mereka mengatakan, ini ayatnya, ayat Quran nih, surat Luqman ayat 20. Ya, mereka mengatakan qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Ini ternyata pegangan mereka. Yang mereka yang tidak mau percaya, tidak mau mengikuti Rasulullah SAW. Padahal hakikatnya kan seperti ayat barusannya, mengikuti Rasulullah SAW itu kan sebetulnya mengikuti apa yang Allah turunkan bagi seluruh manusia. Karena Rasul sendiri di ayat yang sebelumnya tadi bahwa aku tidak mengikuti kecuali apa yang telah diwahyukan kepadaku. Jadi Rasulullah SAW itu bukan mengikuti keinginannya sendiri, bukan mengikuti pikirannya sendiri, bukan mengikuti orang lain. Rasulullah sendiri mengikuti apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepada beliau. Ya, ternyata hal itu bukan hanya Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW. Ternyata ini apa yang Allah turunkan itu ya Allah perintahkan agar diikuti oleh seluruh manusia. Nah, tapi ternyata kan banyak, bukan ada, banyak dan lebih banyak yang tidak mau, yang menolak. Nah, seperti yang Allah firmankan di surat Luqman barusan ayat 20.
balnat tabi'u ma wajadna alaihi abaana. Ternyata ini yang menjadi pegangan mereka. Hanya kalau bukan mengikuti apa yang Allah turunkan, inilah yang menjadi pegangan mereka. Kami hanya akan mengikuti apa yang kami dapatkan dari leluhur kami secara turun-temurun. Awalau kana syaitonu, nah padahal kalau demikian, awalau kana syaitonu yad'uhum ila azabis sa'ir, padahal setan itu sudah mengajak kalian kepada azab yang menghancurkan. Ya, padahalnya awalau kana syaitonu yad'uhum, padahal itu setan itu menyeru kalian kepada ila azabis berarti gitunya azabis sa'ir. Ya syair yang mengenaskan lah, pokoknya yang mengenaskan, menghancurkan. Nah ternyata itu kan apabila tidak mengikuti apa yang Allah turunkan, nggak ada yang lain sebetulnya, itulah yang menjadi pegangan. Nah yang dimaksud dengan orang-orang yang durhaka itu adalah orang yang demikian. Orang-orang yang tidak mau mengikuti apa yang Allah turunkan melalui Rasulullah SAW. Nah, mereka malah mengatakan seperti ini kan. Ketika ini setelah di neraka nih ya, apabila setiap kali dimasukkan sekelompok orang ke dalam neraka, penjaga-penjaganya mengejek mereka, penjaga-penjaganya itu mengejek dengan pertanyaan seperti ini. Apa tidak ada yang menerangkan gitu? Apa tidak ada yang memberitahu kalian tentang hal ini? Ternyata kan mereka menjawab, qalu bala, ada ternyata, qad ja'ana nadhir. Dulu waktu di dunia itu sudah ada yang menyampaikan hal ini kepada kami, fakadzabna, tapi inilah sikap kami terhadap hal tersebut, kami mendustakannya. Bahkan di beberapa ayatnya bukan hanya mendustakan, bahkan kami mendustakannya, mengolok-oloknya, mengejeknya, menjadikannya sebagai lelucon, nukarar itu deh. Ini ayat ini nih ya sudah, artinya jangan ketinggalan ini ayat sampai ayat berikutnya kelihatan. Dan kami mengatakan tidak ada yang Allah turunkan. Nah, mereka benar-benar berdusta, mendustakan. In antum illa fi dhalalin kabir. Nah, tidaklah kalian itu kecuali berada di dalam kesesatan yang nyata. Ini yang mereka katakan kepada orang-orang yang menyampaikan apa yang dari Allah. Bahkan kepada Rasulullah SAW pun dulu orang-orang mengatakan seperti ini. Mereka yang durhaka aja. Mereka yang durhaka itu mereka mengatakan seperti ini kepada Rasulullah SAW. Tidaklah kalian itu kecuali berada dalam kesesatan yang besar. Kalau Rasulullah SAW jadi katakan sesat, terus yang benar siapa? Gitu. Aneh kan sebetulnya. Ya, terus yang benar siapa? Seperti ini, ini pertanyaan demikian. Ini pernah nih disampaikan oleh Rasulullah SAW meskipun tidak persis sama demikian. Ini nih di dalam hadis yang berangkat ini, perang Taif. Nah, salah satu perang ya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat itu perang Taif. Di Taif itu lebih dekat ke Mekah hanya daripada Madinah. Nah, ketika perang Taif itu berperang dengan orang-orang Taif. Taif itu di mana Rasulullah SAW nih ketika awal datang ke sana itu yang pernah dilempar sampai Rasulullah berdarah. Artinya itulah sambutan mereka terhadap Rasulullah ketika berdakwah ke sana. Dilempar oleh mereka sampai Rasulullah SAW berdarah hingga malaikat Jibril mungkinnya, hingga malaikat Jibril memberi penawaran kepada Rasulullah, mau aku angkat gunung ini lalu aku timpakan kepada mereka, kepada orang Taif. Ini Rasulullah diberi penawaran demikian. Melihat Rasulullah SAW berdarah, malaikat itu geram, itunya murka sampai memberikan penawaran kepada kepada Rasulullah SAW, mau aku angkat gunung ini yang ada di Taif ya, mau aku angkat gunung ini lalu aku
timpakan kepada mereka, orang gejeretkeun mencik urang gejeretkeun mejerel gerat. Digejeretkeun mejerel jelema teh dalam leutik atuh. Nah, Rasulullah menjawab, "Oh, jangan. Aku tidak diutus untuk membunuh orang. Aku diutus untuk menyampaikan kepada mereka, untuk mengilmukan mereka supaya mereka tahu kemudian mereka taat." Ya, kalau mengikuti emosi lah dari Rasulullah mah kitu ketang. Kalau mengikuti emosi mah bener lah padaran sekalian. Rasulullah SAW malah gunung diangkat oleh malaikat lalu ditimpakan kepada mereka sekali jerel sekampung aja. Gampang sebenarnya mah, tapi bukan demikian. Nah, waktu di perang Taif itu dibantu oleh orang-orang dari Mekah. Yang dibantu oleh orang-orang dari Mekah. Nah, setelah selesai perangnya ada ghanimah pastinya. Kalau perang ada ghanimah. Nah, Rasulullah SAW kemudian membagikan ghanimah. Ternyata nih pada saat itu bukannya dibagikan, tapi diserahkan sepenuhnya kepada orang-orang Mekah. Nah, para sahabat yang berangkat dari Madinah ratusan kilometer nggak kebagian apa-apa, nggak diberi ghanimah dari perang Taif. Nah, muncullah provokator. Yang saya ingat di dalam hadisnya itu berperawakan tinggi, kurus, matanya dalam, rambutnya acak-acakan, pakaiannya acak-acakan. Orang ini kemudian mengatakan, "Sing adil Muhammad ngebagi itu terbalik." Provokator. Dia mengatakan Rasulullah, karena Rasulullah saat itu seperti itu. Ghanimah dari Taif itu diserahkan semuanya kepada orang-orang Mekah, orang-orang Madinah, tidak diberi oleh beliau. Ada provokator yang mengatakan demikian. Yang adil kamu kalau membagi, ini kata orang ini kepada Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW marah mendengar orang mengatakan demikiannya. Marah bukan karena sebetulnya bukan karena pribadi. Nah, Rasulullah SAW marahnya seperti ini. Kalau kamu mengatakan Allah dan Rasulnya tidak adil, terus yang adil siapa? Ya, kalau kamu mengatakan Allah dan Rasulnya tidak adil, terus yang adil siapa? Nah, ini maksudnya seperti ini ya, orang-orang itu mengatakan, khususnya lah kebanyakan in antum illa fi dhalalin kabir, khususnya gitu dulu ya kepada Rasulullah SAW, ya umumnya kepada siapapun ya yang menyampaikan, yang menerangkan, itu yang menjelaskan, mengingatkan tentang hal ini. Ya, mulai dari ayat ke-6 nih ya, yaitu tentang walillazina kafaru li rabbihim azabu jahannam. Allah sudah menyampaikan nih hal ini, bahwa bagi orang-orang yang durhaka Allah pastikan masuk neraka jahanam. Ini Allah nih yang menyebut demikian. Allah yang mengancam sedemikian keras. Ya, ini sedemikian keras itu artinya azabnya dengan siksa neraka jahanam. Nah, malah banyak yang seperti ini. Bahkan itu kepada Rasulullah SAW yang mereka sebetulnya kan tidak bisa menunjukkan memang kesalahan Rasulullah di mana. Apa Rasulullah pernah berdusta? Apa bisa itu ditemukan satu saja sekecil apapun keburukan pada Rasulullah SAW untuk dijadikan alasan ya, untuk dijadikan alasan saya nggak mau taat kepada Rasulullahnya juga begini itu kan ada, karena Rasulullah itu contoh yang sempurna. Malah mengatakan seperti ini, yaitu mengatakan malah Rasulullah SAW itulah fi dhalalin kabir. Nah, sebetulnya seperti yang tadinya, kalau Rasulullah itu sesat, terus yang lurus siapa? Kalau Rasulullah itu sesat, terus yang hidupnya lurus siapa?
Apa mereka gitu yang mengikuti kemauannya sendiri, yang mengikuti hawa nafsunya, yang mengikuti pikirannya sendiri, yang mengikuti perasaannya sendiri, yang mengikuti apa yang dari manusia bukan yang dari Allah. Apa mereka yang benar? Ini ya sebetulnya kan ayat ini, inilah nanti yang dikatakan orang-orang yang masuk neraka ketika ditanya oleh penjaga-penjaganya, kalian masuk ke sini apa enggak ada dulu yang memberitahu tentang hal ini? Ternyata mereka menjawab ada. Tapi kami mengatakan kepada mereka yang menyampaikan hal seperti ini, fakadzabna, kami mendustakan mereka, kami tidak mempercayainya, dan kami malah mengatakan kalian ini orang-orang sesat. Bahkan bahkan hal itu dikatakan kepada Rasulullah SAW yang mereka tidak akan bisa menemukan kalau Rasulullah SAW itu salah. Apalagi mereka yang sejaman dengan Rasulullah SAW itu kan mereka melihat mukjizat. Ya, mukjizat keajaiban itu mukjizat yang Allah turunkan kepada Rasulullah. Di mana kalau mukjizat ini untuk menguatkan itulah, hanya untuk meyakinkan manusia bahwa Muhammad SAW ini benar utusan Allah. Mukjizatnya mereka lihat, tapi tetap saja mereka tidak mau percaya. Ini yang dikatakan oleh orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka sedemikian nih pertanyaannya, alam ya'tikum nazir? Apa tidak ada yang mengingatkan kalian tentang hal ini? Ternyata kan mereka nggak bisa mengelak, nggak bisa berbohong, nggak bisa mengelak gitu, menyanggah. Nah, mereka mengatakan demikian, ada duanya, dua kalimat. Kami mendustakan mereka dan kami mengatakan satu, nggak ada yang Allah turunkan. Itu Allah tidak menurunkan apa-apa. Itu yang mereka katakan. Dan mereka mengatakan kalian ini berada dalam kesesatan yang besar. Nah, sampai di situnya yang kemarin nih. Kemudian ini nih yang berikutnya. Waqalu, nah satu lagi nih yang mereka katakan ya. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ini satu lagi nih yang mereka katakan. Mereka mengatakan andai, nah etalah penyesalan itu kan bukan sebelum tapi setelah pasti. Lau kunna, nah mereka juga mengatakan tadinya ketika ditanya oleh malaikat penjaganya mereka mengatakan seperti tadi. Ya, kami mendustakan mereka dan kami mengatakan tidak ada dari Allah itu enggak ada, dulu demikian mengatakannya. Dan malah mengatakan kalian ini orang-orang yang sesat. Itu yang mereka katakan kepada Rasulullah misalnya ya, dulu kepada Rasul demikian. Nah, dan ini satu lagi nih kalimat yang mereka katakan. Ya waqalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ada tambahan dulu nih sedikit nih ya. Tentang yang ayat yang sebelum yang ini yang barusan, setiap kali ada kelompok manusia yang dilemparkan ke dalam neraka, penjaga-penjaganya itu bertanya kepada mereka. Nah itu yang tadinya yaitu apa tidak ada yang menyampaikan mengingatkan kalian tentang hal ini? Nah ini sejalan atau ada ayat sejalan atau ayat yang lainnya. Ayat yang lain yaitu di surat Az-Zumar ayat 71. Ayat yang sejalan semakna yaitu ini kita buka nih surat Az-Zumar ayat 71 di surat Az-Zumar surat ke-39. Sebentarnya kita lihat nih ayatnya nih. Ayatnya ayat ke-71. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumaro
hatta iza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Nah, kalimat ini nih yang persisnya sama dengan yang tadi. Wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin. Di ayat 71 nih. Orang-orang kafir, nah orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka digiring nih ke neraka jahanam secara rombongan, berkelompok gitunya. Ya seperti ini berartinya masuk surga juga sama sebetulnya, masuk neraka seperti ini, satu kelompok gitunya di apa namanya, satu kelompok orang, satu kelompok manusia itu digiring, diseret, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Orang-orang kafir digiring ke neraka jahanam secara berombongan. Nah, hingga nih apabila sampai ke sana, nih sudah sampai ke neraka ya. Apabila sampai ke sana ke neraka, pintu-pintunya dibukakan. Dan pintu neraka itu ada 7. Kalau pintu surga ada 8 ya, pintu neraka ada 7. Ya sesuailah dengan tingkatannya. Apabila sampai ke sana, pintu-pintunya dibukakan dan penjaga-penjaganya di neraka jahanam itu bertanya sama yang tadi nih, apakah belum pernah datang kepada kalian rasul-rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan atau tentang hari ini gitu, tentang nih seperti ini sekarang itu masuk neraka. Ya, tentang pertemuan itu di sini sebutnya tentang pertemuan dengan saat sekarang ini. Mereka menjawab benar ada, tetapi ketetapan azab pasti berlaku bagi orang-orang yang durhaka. Kemudian ayat 72-nya qilad khulu abwaba jahannam khalidina fiha. Nah, dikatakanlah kepada mereka, masuklah kalian melalui pintu-pintu neraka jahanam itu dan kalian abadi di dalamnya. Wa bi'sa maswal mutakabbirin, dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat orang yang durhaka, yaitu orang yang takabur, sombong, tidak mau taat. Itu yang takaburnya, yang takabur, yang sombong dalam hal ini tidak mau taat kepada yang tetap, tidak mau taat kepada yang telah menciptakannya. Nah, itu kan keterlaluan. Yang telah menciptakannya, yang gitulah mencipta, arti robun itu demikiannya, yang telah menciptakannya, yang telah memberinya rezeki. Nah, adapun itu tuh ayat ininya, ayat 71 dan 72 yang sejalan nih. Yang dimaksud sejalan dengan ayat yang tadi adalah tentang ketika penghuni neraka jahanam itu dimasukkan ke dalamnya, penjaga-penjaganya bertanya kepada mereka, apa tidak ada, ini namanya, apa tidak ada yang memberitahu kalian tentang hal ini, yaitu tentang neraka jahanam, yang neraka jahanam itu seperti di ayat 6-nya tadinya, bahwa Allah adakan dan Allah pastikan neraka jahanam itu untuk orang-orang yang durhaka. Nah, ini yang ditanyakan sekaligus atau dengan maksud. Ini yang ditanyakan oleh penjaga-penjaganya dengan maksud, bahasa Sunda nama mupuas. Nah, dengan maksud mupuas, apa sih ya mupuas sih? Saya tuh. Dengan maksud mengejek, tadinya mengejek, mencaci, bertanyanya dengan maksud demikian, mupuas malaikat maksudnya gitu, lain benar-benar nanyakeun.
Nah, adapun ini di surat Az-Zumarnya ya. Adapun di ayat ke-73 kita bacalah sekaliannya. Ini yang sebaliknya nih. Kalau yang ayat 73 ini yang sebaliknya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, di sini terjemahnya diantar. Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar masuk ke dalam surga secara rombongan juga. Kemarin di bab tentang jembatannya, tentang jembatan neraka, itu jembatan jahanam sebutannya. Di antara hadisnya yang saya ingat ada nih yang menerangkan bahwa kelompok pertama yang terdepan, yang paling dulu masuk ke dalam surga itu juga bukan sendirian, rombongan. Dan rombongan pertama yang masuk surga itu adalah orang-orang yang masuk surganya tanpa hisab. Di mana wajah mereka itu digambarkan paling terang, paling Rasulullah membandingkannya seperti bulan purnama. Kalau malam hari kan bulan purnama paling terang kan dibandingkan dengan bintang-bintang yang lainnya. Nah, yang paling dulu masuk surga itu kelompok juga, bukan perorangan. Nah, ayat ini menerangkan seperti ini, dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar masuk ke dalam surga secara berombongan. Nah, sehingga apabila mereka sampai di depan, mungkinnya di surga, dibukalah dan pintu-pintunya telah dibukakan. Apabila mereka itu sampai ke surga, maka pintu-pintunya itu sudah terbuka. Nah, penjaganya berkata kepada mereka, seperti ini nih. Hatta iza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Penjaga-penjaga surga itu berkata, salamun alaikum. Begitu guningan penjaga surga ge, assalamualaikum. Penjaga surga teta ke penghuni surga teh gitu teh. Assalamun alaikum. Matakna biasakeun ti ayeuna geura sejak dari dunia. Kira ku ke neraka kan sejak di dunia kan seperti itu kan yang diucapkannya itu nanti akan diucapkan kepada orang yang akan masuk surga. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Mereka nih penjaga-penjaganya berkata, assalamun alaikum, berbahagialah kalian, masuklah kalian ke dalamnya dan kekalah kalian di sana. Wa qalu alhamdulillah. Nah, penghuni surganya yang disambut dengan ucapan demikian, diberi ucapan salamnya oleh malaikat, dan dikatakan seperti tadi, berbahagialah kalian, masuklah kalian ke dalamnya dan kekalah di sana. Wa qalu alhamdulillah allazi sadaqana wa'dahu wa awrasanal ardo natabawwa'u minal jannati haitsu nasya fa ni'ma ajrul amilin. Dan para penghuni surga itu berkata, alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami. Dan kami diperkenankan menempati surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal soleh. Tidak beramal soleh nggak akan dapat surga. Dan surga itu adalah sebaik-baik balasan bagi amal soleh, bagi yang beramal soleh. Puncak sebutannya, inilah puncak balasan. Inilah puncak balasan ganjaran itu dari Allah untuk yang beramal soleh.
Nah, kembali ke sini nih. Nah, sekarang yang kedua nih yang mereka katakan. Ini bentuk penyesalan. Ini bentuk penyesalan mereka nih setelah masuk ke dalam neraka. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Yang tadinya di ayat berikutnya itu yang mereka katakan. Kemudian dan mereka juga mengatakan, nah satu lagi nih yang mereka katakan nih setelah di neraka nih mereka mengatakan seperti ini. Lau kunna nasma'u aw na'qilu, andai dulu kami mau mendengar. Andai dulu kami mau menafakuri, memikirkan. Andai dulu kami mau mendengar. Andai dulu kami mau atau mau mencik orang mah udah membahasa ker di dunia mikirna benar gitulah ya tadinya nak kilo teh berakal berpikir andai dulu kami mau mendengar, andai dulu waktu di dunia ini saya ini berpikir dengan benar, makunna fi ashabis sa'ir, kami tidak akan termasuk golongan orang yang celaka seperti ini. Ini setelah di neraka nih nantinya, artinya Allah sudah menyampaikan hal seperti ini. Inilah penyesalan yang akan mereka alami setelah benar-benar masuk neraka. Mereka mengatakan seperti ini. Andai ketika di dunia ini kami mau mendengar. Andai waktu di dunia ini kami mau atau berpikir dengan benar. Ma kunna fi ashabis sa'ir, pasti kami tidak akan termasuk kelompok orang-orang yang celaka, orang-orang yang menderita. Nah ininya innana nalumu anfusana. Nah inilah yang akan terjadi dengan mereka. Mereka paling bisa seperti ini. Mereka memaki-maki dirinya sendiri akhirnya. Ya, ini bentuk makian untuk dirinya. Andai dulu kami ini mau mendengar, andai dulu kami ini berpikir dengan benar. Ya teh nyarekan ke diri sorangan dia teh kalimat ini bentuk nalumu tehnya nalumu anfusana teh ya mau memaki diri lah itunya. Artinya tidak bisa menyalahkan orang lain. Orang yang masuk neraka mau menyalahkan siapa? Ya menyalahkan dirinya. Seperti begini misalnya. Sering kan orang disebutnya berbicara dengan dirinya. Ini berbicara kepada dirinya sendiri. Nih bahkan nih kalau dalam hal ini nih dalam kajian Tahzibul Akhlak ini ada tentang hal ini. Di mana setiap orang, ya seseorang gitulah. Seseorang atau setiap orang itu harus keras terhadap dirinya. Artinya jangan permisif sebutannya. Permisif teh ulah lebang hampura maneh. Memaafkan diri sendiri ketika berdosa, ketika melakukan kesalahan, ketika tidak taat kepada Allah, diampuni oleh dirinya. Heukeun bae lah sakitu mah cek manehna ka manehna. Itu kan heukeun bae lah sakitu mah kata siapa? Nah itu artinya orang yang seperti itu dia memaafkan dirinya sendiri ketika berbuat dosa, ketika tidak taat kepada Allah. Dan mestinya terhadap diri sendiri itu bersikap keras. Itulah orang yang akan berhasil, orang yang sukses, orang yang berhasil, orang yang sukses itu orang yang demikian, orang yang bersikap keras terhadap dirinya. Misalnya mau jadi atlet profesional juga kalau seseorang tidak keras terhadap dirinya ketika pada suatu saat malas latihan terus mau bagaimana? Ya kan baiklah hari ker horea mah geus bae sok lah mending ngeringkep lah tong latihan. Harusnya kan bersikap keras terhadap diri sendiri. Baru orang yang seperti itulah gitu, orang yang sukses. Karena kalau memaafkan diri sendiri itu bukan bagiannya, yang berhak memaafkan siapa? Yang berhak mengampuni siapa? Yang berhak memaafkan, yang berhak mengampuni dosa mah Allah, bukan diri kamu sendiri.
Ya artinya tidak bisa aja seseorang itu karena menurut dirinya ya kan baik lah bisi keur hoream melatihan mah geus we sare atur kira jadi atlet nah hari kitu mah mestinya kan keras disiplin, apalagi ini untuk urusan surga dan neraka harus keras terhadap diri sendiri. Jangan sampai ini seperti ini penyesalannya. Ini inna nalumu anfusana wa nandamu ala ma fa'alna. Nah, seperti ini kan kenyataannya nanti. Sesungguhnya kami ini memaki-maki, memarahi diri sendiri dan kami amat menyesal dengan apa yang telah kami lakukan. Itu yang tadi lah di ayat sebelumnya ya. Sudah ada yang memberitahu, menyampaikan, menjelaskan tentang hal ini kepada kami, tapi dulu ketika di dunia kami malah mendustakan. Dulu kami malah mengatakan, gak ada yang seperti itu, dengan kalimat di Qur'annya kan Allah tidak menurunkan apa-apa. Malah dulu kami menyebut orang yang menerangkan tentang hal seperti itu orang-orang yang sesat. Itu kan tadinya di ayat sebelumnya. Nah, dan mereka pun mengatakan setelah di neraka nih, kami memaki diri kami sendiri dan kami menyesal dengan apa yang telah kami lakukan. Falau kunna nasma'u ma anzalallah minal haq. Andai tanya, andai dulu kami ini mau mendengar apa yang al-haqnya yang telah Allah turunkan. Andai dulu kami ini awna akilu aklamayat ya tamayyazu wa yanzuru wa yantafi'u. Andai dulu kami yang satunya yang tadi ayatnya adalah andai dulu kami mau mendengar awna akilu atau kami dulu itu mau memikirkan, artinya mau menggunakan akalnya dengan benar. Ya, andai dulu kami ini mau menggunakan akal dengan benar, makunna min ahlinar, pasti kami tidak akan menjadi penghuni neraka. Jadi gitu kan, penyesalan itu nggak akan muncul duluan. Penyesalan itu selalu setelah terjadi. Ini hanya Allah sudah menyampaikan nih hal seperti ini sebagai peringatan bagi manusia, artinya kan jangan sampai menjadi orang-orang yang menyesal seperti yang Allah terangkan di ayat ini. Apa yang bisa dilakukan? Disebutnya nyalahkan batur moal bisa. Yang menyalahkan orang lain gak akan bisa. Dan kalaupun ada orang lain yang patut disalahkan, apa bisa jadi selamat? Dari neraka juga gak bisa. Ada di ayat ini di Al-Baqarah 166 tuh yang menerangkan kurang lebihnya orang yang diajak mereka berkata kepada orang yang mengajak, sugan benar baru dituturkan gitulah katanya. Saya kira dulu kalian ini benar sehingga kami mengikuti. Sekarang bagaimana? Mereka lepas tanggung jawab. Mereka malah mengatakan, atuh bet baik kau diajak teh. Ya kenapa kamu? Ya iya aja ketika kami ajak. Dan memangnya Allah menetapkan bahwa tidak bisa menyalahkan siapapun. Setiap orang itu akan dihisab, diadili berdasarkan apa yang mereka amalkan. Orang yang mengikuti ini mengamalkan sesuatu enggak? Mengamalkan. Di mana amal yang mereka lakukan itu karena mengikuti yang lain. Ternyata yang diikutinya lepas tanggung jawab. Tidak mau mereka mengatakan, biarlah kami yang bertanggung jawab, kami yang menanggung dosa kamu. Itu tidak berlaku di mata Allah. Kalaupun ada orang yang mengatakan demikian, itu tidak bisa. Artinya jangan mau kalau ada yang mengatakan demikianlah misalnya ya. Seolah-olah menganjurkan, membiarkan berbuat dosa dan mengatakan kenlah dosa mah ku saya ditekel ditanggung, tong percaya gitu, itu nggak berlaku di mata Allah.
Karena Allah hanya akan menghisab, mengadili seseorang berdasarkan apa yang telah mereka amalkan, apa yang telah mereka lakukan. Ada ayat yang demikian. Dulu orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman itu mengatakan demikian. Ngos murtad lah, udah keluar saja dari Islam, dosa kami yang tanggung. Alah, si genunya wae. Jangankan menanggung dosa orang lain, itu ayatnya ya kurang lebih maknanya, jangankan menanggung dosa orang lain, seseorang itu menanggung dosanya sendiri saja tidak akan ada yang mampu. Disebut menanggung dosa akibatnya ya, seseorang itu menanggung akibat dari perbuatan dosa dirinya, jangan ditambah dengan dosa orang lain. Ya, seseorang itu menanggung akibat dari dosanya sendiri saja tidak akan ada yang mampu, tidak akan ada yang sanggupnya, karena azab Allah itu maha berat. Dari tambahan kurasa nu batur kan dosa malah saya ditanggung. Aduh, jangan. Nya nekat teman negong, orang Sunda teh negong, teman nekat, teman orang mengatakan demikian. Dan bodohnya kalau ada orang yang percaya. Dia merasa benar melakukan demikian karena dosanya ditanggung oleh pihak lain. Ayah gitu ngajarkan gitu. Ayah gitu ngajarkan gitu. Aman lah kan we. Dosa mah saya yang tanggung. Ini asal wani piro we lah. Tungtung nama asok we wani sabaraha. Wah geuning nama ude we geuning tungtung nama. Duanya penyesalannya di sini kalimat kedua, mereka mengatakan andai dulu waktu di dunia kami mau mendengar, andai waktu di dunia dulu kami berpikir secara benar, makunna alaihi makunna min ahli narnya, tentu kami tidak akan termasuk penghuni neraka. Wa ma kunna alaihi minal kufri billahi wad dolal, tentu kami tidak akan termasuk orang-orang yang membangkang, yang tidak mau taat kepada Allah, dan kami tidak termasuk orang-orang yang sesat. Tapi orang kaya tak iya tak ya kumaha tuh, karena sudah benar terlambat. Mereka kan mengatakan demikian dulu, kalau andai saja kalau ketika di dunia mereka ini kan ingin diulangi lagi, mun bisa balik ke deui gitu. Kembalikanlah kami ke dunia meskipun hanya 1 detik, meskipun hanya sesaat, pasti kami akan taat. Ada duka ayat apalah gitunya, ada ayat yang merangkan demikian. Mereka ingin diberi kesempatan kedua, mungkin ya, mereka ingin diberi kesempatan kedua, kembalikan kami ke dunia meskipun hanya sedetik, meskipun hanya sesaat, pasti kami akan taat. Itu ayat yang merangkan demikiannya. Kemudian Allah mengatakan andai mereka ini diberi kesempatan kedua, mereka pasti durhaka lagi. Jelema teh atuh. Andai mereka diberi kesempatan kedua gitunya, benar dikembalikan lagi ke dunia, di mana mereka mengatakan atau berjanji lah gitu. Mereka mengatakan kalau kami diberi kesempatan kedua kali hidup di dunia, pasti kami akan taat. Ternyata Allah mengatakan andai saja hal itu dipenuhi, mereka dikembalikan lagi ke dunia, apa benar mereka taat? Oces deui we si dunya mah. Kitu deui we da. Jelema mah kitu. Sugan trek bener. Makanya percuma, seolah-olah di sini ya. Seolah-olah gitulah Allah mengatakan percuma manusia itu kalaupun benar diwujudkan, mereka enggak akan taat, enggak. Percuma keinginan mereka itu diwujudkan. Karena kalaupun benar diwujudkan, apa iya mereka taat? Moal jelema mah. Kalau mau taat dulu kata Allah ya, kalau mau taat kenapa dulu enggak? Setelah masuk neraka dengan segala azabnya yang beratnya, saya sebut maha berat itu azab Allah itu. Di ayat apa yang
Allah menyiksa dengan siksaan yang tidak ada siapapun yang mampu menyiksa seberat yang Allah timpakan, nggak akan ada. Ternyata mereka nih penyesalannya seperti ini. Andai dulu waktu di dunia ini saya mau gitu mendengar, andai ketika di dunia ini saya berpikir dengan benar, ya tentulah kami tidak akan termasuk kepada penghuni neraka. Dan sebaliknya tentunya ya, andai dulu kami mau mendengar gitu artinya, andai dulu kami mau mendengar dan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, andai dulu kami ini menggunakan akal seperti mereka, orang-orang yang terpimpin, orang-orang yang hidup di jalan yang lurus. Ya, orang-orang yang hidup dengan cara hidup yang benar. Ya, cara hidup yang benar itu yaitulah as-siratal mustaqim, cara hidup yang lurus. Nah, pasti kami akan seperti itu ya. Dan kami beriman kepada apa yang Allah turunkan. Kami mau mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, pasti kami tidak akan termasuk orang atau penghuni neraka. Nah, satu lagi nih ayat terakhirnya dari bagian kedua sekarang nih ya, ayat 6 sampai 11. Nah, ayat ke-11-nya nih. Fa'tarafu bizambihim. Mereka mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mengakui kesalahan mereka. Ini kan setelah di neraka nih ya. Mereka fa'tarafu bizambihim. Mereka mengakui dosa-dosa mereka. Ya fasuh qali ashabis sa'ir, maka jauhlah rahmat Allah dari penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Ya fa'tarafu bi dzambihim, setelah di dalam neraka, makanya kan tidak bisa mengelak, tidak bisa menyalahkan siapapun, itulahnya. Tidak bisa mengelak, tidak bisa menyalahkan siapapun karena lengkap lamun ieu teh mah untuk apa namanya? Untuk diponis kalau di pengadilan ya mah. Kalau untuk diponis, dijatuhi hukuman itu segala sesuatunya lengkap. Saksi, bukti dan sebagainya lengkap semuanya. Sehingga manusia itu kan tidak bisa mengelak. Saksinya ada, buktinya banyak. Nah, di antaranya kan catatan amal masing-masing itu akan diberikan kepada pemiliknya. Mana bisa mengelak karena setiap orang itu kan memiliki bukti di tangannya, yaitu seluruh catatan amalnya ketika di dunia lengkap tercatat. Dan mereka mengakuinya, fa'tarafu bidzambihim, mereka mengakui dosa-dosa mereka. Fasuh qali ashabis sa'ir, maka amat jauhlah ya, rahmat Allah dari para penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Ya, ini fa'aqarru mu'tarifina bima sadara anhum. Dan mereka mengakui apa yang saudara anhum min zanbin, ya dosa-dosa yang mereka lakukan, istahaqu bihi azaban nar. Nah, mereka pun menyadari ya, akibat dari dosa itu apa. Sejak di dunia juga manusia sudah tahu ya, akibat dari dosa itu apa. Siksaan dari Allah, azab dari Allah, enggak ada yang lain. Tidak ada yang bebas, tidak ada dosa yang tidak mengakibatkan siksa. Ya, yang tidak disiksa itu kalau dosanya dihapus, kalau dosanya diampuni. Pada asalnya semua dosa itu berbuah siksaan dari Allah. Ayat ianya kan, ayat ini juga sudah jelasnya, famayyamal misqala dzarratin syarron,
Barang siapa yang sekecil apapun beramal keburukan, berbuat dosa, dia pasti akan mendapatkan balasannya. Nah, ada hadis nih sedikit nih, satu nih yang memaknai hal seperti ini ya. Jadi mereka itu mengakui dosa-dosa mereka. Mereka sudah paham bahwa akibat dari dosa-dosa itu adalah azab dari Allah. Nah, kalau ini sudah ada di puncak azab, yaitu ada di dalam neraka. Ada satu hadis di riwayat Imam Ahmad an Abil Bahtari at-Toi Abul Bahtari, ini nama sahabatnya ya. Oh iya nih, Abul Bahtari, hadis riwayat Ahmad nih. Dari Abul Bahtari, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yuhlikan nasu hatta yu'ziru min anfusihim. Tidaklah akan celakanya manusia itu hingga manusia itu mengetahui, menyadari alasan apa, karena apa mereka celaka. Artinya mereka sadar. Mereka sadar sendiri. Mereka tidak akan menanyakan kenapa kami disiksa. Mereka tahu alasannya kenapa. Nah, lan yuhlikan nasu hatta yu'ziru min anfusihim. Ya, tidak ada manusia yang celaka, itulah yang disiksa. Ya, tidak akan celaka, tidak akan disiksa manusia sehingga manusia itu tahu alasannya kenapa mereka disiksa. Ya, jadi nggak akan ada yang nggak jelas gitunya, tidak ada yang nggak jelas sampai orang mengatakan, oh, kenapa saya disiksa? Semuanya tahu. Ya, semuanya tahu. Orang yang masuk neraka itu mereka tahu dosanya apa. Ya, di antaranya kan berdasarkan catatan amalnya sendiri itu kan diberikan kepada mereka dan dibacalah oleh masing-masing orang. Jadi baca itu oleh masing-masing orang sehingga mereka ya tahulah kenapa mereka itu disiksa, kenapa mereka dimasukkan ke dalam neraka. Mereka juga tahu kesalahannya apa. Ya, tidak akan disiksanya seseorang atau manusia hingga mereka itu tahu alasannya kenapa mereka disiksa demikian. Kemudian satu lagi nih, dalam satu riwayat ya dengan redaksi seperti ini hadisnya, la yadkhulu ahadun annaro illa wa huwa ya'lamu annan naro aula bihi minal jannah. Alah tuh kumaha tuh dah manehna ngapaleun gini ya. Padahal sejak di dunia juga artinya orang harus sudah menyadari seperti ini. Seperti ini redaksinya nih. La yadkhulu ahadun annar. Seseorang itu tidak akan masuk neraka kecuali illa wa huwa ya'lamu, kecuali orang itu tahu bahwa memang dia itu berhak, memang dia pantas masuk neraka. Artinya orangnya sendiri sudah tahu, sudah merasakan. Ya, orangnya sendiri tahu, orangnya sadar, orangnya bisa merasakan saya memang lebih pantas masuk neraka dibandingkan dengan masuk surga. Ya, apalagi nanti di akhiratnya setelah catatan amal itu diberikan kepada pemiliknya masing-masing. Semua orang akan melihat amalnya seperti apa. Catatannya ada. Sekali lagi nih hadis yang terakhir barusannya, la yadkhulu ahadun annaro illa wa huwa ya'lamu annan naro aula bihi minal jannah. Ya, seseorang tidak akan masuk neraka kecuali orangnya sendiri tahu, orangnya sendiri sadar bahwa memang neraka lebih berhak baginya daripada surga. Ini yang kalau menurut hadis yang ininya Umar bin Khattab makanya menganjurkan, memerintahkan untuk introspeksi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Coba hisab diri kamu sendiri sebelum kamu dihisab oleh Allah. Nah, paling mungkin kita bisa mengatakan seperti ini ya, kurang lebih dengan amal.
Ya amal teh apa yang kita lakukan itunya dengan amal sampai saat ini, dengan amal yang sudah kita lakukan sampai saat ini, kira-kira menurut kita sendiri, untuk kita sendiri lah, jangan menilai orang nih. Karena kan nasihat Umar bin Khattabnya kan, hisablah diri kamu sendiri. Kurang lebihnya kita memaknai seperti ini. Dengan apa yang sudah kita lakukan sampai hari ini, kira-kira kita ini masuk surga atau masuk neraka? Gak usah melihat orang, gak usah menurut penilaian orang, karena menurut penilaian orang bisa salah. Karena yang tahu terhadap seseorang kan dirinya. Nah, kira-kira gitu kan ya, sampai dengan apa yang sudah kita amalkan, dengan apa yang sudah kita lakukan sampai hari ini, kita kira-kira nih menurut kita sendiri, kita ini masuk surga atau masuk neraka? Itu anjuran, itu perintah dari Umar bin Khattab untuk introspeksi. Wah, iya lo keneh dosana, sok atuh benerkeun, sok atuh beresan, gitulah maksud Umar bin Khattab teh. Ya cobalah diubah. Ya kalau kamu sendiri sadar, artinya kalau kamu sendiri merasa, kurang lebih demikiannya, sampai dengan amal yang sudah saya lakukan sampai hari ini, ke neraka sih kira saya mah. Ini sok atuh beres, itulah Umar bin Khattab mah. Jadi koreksi, coba diluruskan. Artinya kan ya disebutnya meminimalisir gitulahnya. Meminimalisir kesalahan, berbuat dosa, dan perbanyaklah amal soleh berarti. Kalau mau introspeksi diri. Ya, tetap beres tanya bagian keduanya dari ayat 6 sampai ayat 11-nya, yang terakhir adalah fa'tarafu bizambihim. Setelah di dalam neraka mereka tahu dan mereka mengakui dosa-dosa mereka. Fasuhqali ashabis sa'ir. Nah, kalau sudah demikian, amat jauhlah rahmat Allah, kecintaan Allah kepada penghuni neraka yang menyala-nyala, karena yang ada kan sebaliknya, murka dan siksaan, azab dari Allah bagi orang-orang yang demikian. Atau sah beres tahnya sampai baru dua bagian, berarti dari ayat 1 sampai 5 nya bagian pertama, nah bagian kedua ayat 6 sampai 11 sampai yang barusan. Nanti berikutnya berarti bagian ke tiganya ya, yaitu ayat 12 sampai 15. Ini bagian ketiganya dari surat Al-Mulk itu dari ayat 12 sampai 15-nya. Seluruhnya ada 30 ayat. Nah, di dalam kitab At-Tafsirul Muridi ya dibagi-bagi seperti itu ya pembahasannya.